Nah, Bapak Ibu, di dalam chapter 2 dan satu ya. Chapter satu sih dari Haikin itu cuman banyak introduction ya dan memperkenalkan sinyal-sinyal dasar. Chapter 2 yang banyak konvolusi dan analisis berbagai hal di time domain ya. Mungkin udah menyadari bahwa deskripsi sinyal dan sistem di time domain itu bukan satu-satunya cara. Kenapa? Karena kita tuh terbiasa juga berpikir sinyal sistem itu dalam frekuensi ya, terutama kalau Bapak Ibu main musik ya, bunyi itu sendiri selalu eh, kita bayangkan sesuatu yang bergetar dengan frekuensi tertentu ya. Ada nada-nada tuning di alat musik itu yang standar ya. Kalau nada A itu 440 Hz, A tinggi jadi dua kali lipat ya 880 Hz dan seterusnya begitu ya. Jadi sebenarnya sinyal dan sistem itu ada representasi frekuensinya. Nah, masalahnya kalau kita punya sinyal di waktu, kita mau pindahin ke frekuensi seperti apa? Nah, ini adalah perkenalannya di bab 3 ya terhadap problem semacam itu ya. Tapi perkenalan ini dimulainya juga sangat formal ya dengan definisi-definisi ya karena kalau intuisi oh ada satu frekuensi tertentu ya terhadap sinyal atau sistem kita ya. Tapi sebenarnya definisinya itu apa gitu ya. Jadi di buku Haikin ini dimulai ya dengan satu pendahuluan yang bilang bahwa kalau satu sistem itu kita berikan inputnya adalah kompleks sinusoid ya. Itu artinya adalah sinyal sinus murni ya. Tapi kita representasikan secara bilangan kompleks ya, secara matematika. E pangkat sekian gitu ya, yang bisa kita pecah jadi kosinus dan sinus dengan rumus Euler. Nah, kalau kita inputnya kita buat sinusoid ke dalam sistem, maka kita mendapatkan sebenarnya apa respons frekuensi dari sistem itu ya. Artinya sebenarnya kita menguji satu sistem ya dengan satu getaran. Getarannya punya frekuensi tertentu ya karena sinusoid gitu ya. Lalu kita jadi bisa tahu sistem itu komponen frekuensinya ada di mana. Begitu ya. Jadi ini mirip sama di time domain kalau ada sistem kita kasih delta ya, kita dapat respons impuls responsnya. Sekarang kalau kita masukkan sinusoid, kita dapat frekuensi responsnya ya. Jadi bagaimana sistem itu berespons terhadap sinyal pada frekuensi tertentu gitu ya. Lalu nanti sistemnya bisa kita pecah ya. Kita bisa lihat komponen sistem itu punya di frekuensi berapa, ada komponen power berapa begitu ya. Demikian juga sinyal. Ya, jadi kalau kita punya sinyal secara umum, terutama kalau alat musik misalnya ya, kalau Bapak Ibu mainkan alat musik itu nggak ada yang sinyalnya murni cuman di satu frekuensi tertentu ya. Walaupun nada A itu 440 Hz, tapi nggak ada alat musik yang bunyinya hanya 440 Hz. Karena kalau bunyinya itu kayak garpu tala ya habis mainkan ngeng gitu ya dia cuma berdengung doang di 440 Hz. Kebanyakan alat musik kalau dia pakai senar ya, itu senarnya either dipetik kayak gitar ya atau kayak piano senarnya dipukul gitu, dong gitu ya. Nah, bunyi dongnya itu sendiri ya menghasilkan satu impuls tersendiri ya. Jadi dia ada deltanya tuh suara itu ya. Jadi ada frekuensi utamanya, tapi ada frekuensi harmoniknya juga, frekuensi-frekuensi yang lain di luar frekuensi utama yang membentuk nada suaranya. Makanya alat musik kita ya, walaupun sama-sama piano, walaupun di nada yang sama, bunyinya lain. Gitu ya, karena frekuensinya itu nggak pernah murni sinusoid di frekuensi tertentu saja. Gitu ya. Dan bagaimana gambaran frekuensi dari satu sistem atau sinyal ya, itu adalah kalau kita masukkan ke sistem itu sinyal sinusoid ya, kompleks sinusoid itu. Begitu ya. Nah, jadi secara sinyal sistem ya yang terjadi adalah kalau saya punya kotak sistem ini Hn ya. Saya masukkan E pangkat J omega N ya. Omega ini frekuensi apa sinyalnya ya, frekuensi fundamentalnya. Karena kalau sinyalnya periodik ya, dia pasti punya frekuensi fundamental tertentu ya. Kecuali sinyalnya non periodik ya, sinyal yang acak nggak punya periode tertentu ya, dia nggak punya frekuensi fundamentalnya ini. Nah, jadi kalau saya masukkan kompleks sinusoid ini ke dalam sistem saya itu akan mendapatkan respons frekuensi ya. Ini ditulisnya H juga tapi H-nya huruf gede. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Haikin menulis
sinyalnya huruf gede gitu ya atau sistemnya huruf gede itu di dalam domain frekuensi ya. Lalu dia bukan fungsi T atau fungsi N seperti di domain waktu, dia fungsi E pangkat J omega. Ya, jadi fungsi dari frekuensi itu ya karena omega adalah frekuensi ya. Terus dikali dengan EJ omega N ya, dikali inputnya. Karena inputnya kan ini EJ omega N ya. Jadi kalau sistem di time domain dimasukin delta adalah H-nya dikali delta. Ya karena kan operasinya kalau di time domain tuh input dikonvolusi sama H. Ya, jadi H di time domain dikonvolusi sama delta T. Tapi kalau di frekuensi domain H-nya ini eh, bentuknya frekuensi ya karena H huruf besar. Lalu relasinya bukan konvolusi ya, melainkan dikali dengan E pangkat J omega N. Gitu ya. Jadi ini setara dengan time domain, hanya sekarang berpikirnya semua di frekuensi. Ya. Nah lalu ini ada apa rangkaian RC sederhana ya, karena Bapak Ibu udah berkenalan dengan eh, apa rangkaian yang semacam ini ada R, ada C gitu ya. Terus rangkaian yang ada RC-nya ini kan akan goyang ya karena C sama C-nya tuh butuh waktu kalau diisi ya sehingga dia ada frekuensi tertentu yang bergerak di situ ya. Ini bisa dianalisis frekuensi ya sehingga saya punya fungsi Hj omega terhadap omega ini ya fungsi frekuensi jadi bukan fungsi waktu gitu ya. Ini untuk memperkenalkan, mengingatkan Bapak Ibu kepada problem sederhana rangkaian listrik ini. Kalau di rangkaian listrik 2, Bapak Ibu berusaha menyelesaikan problem-problem semacam itu pakai transformasi Laplace. Transformasi Laplace itu juga basically frekuensi domain, hanya fungsinya bukan E pangkat J omega saja ya, tapi ada sigma-nya tuh sehingga menambah kemungkinan untuk apa persamaan matematikanya itu lebih konvergen lagi untuk persamaan-persamaan yang pakai Fourier transform nggak konvergen, pakai Laplace transform masih bisa tuh stabil ya, masih bisa konvergen gitu. Ya. Nah tapi itu saya cuma mau bilang bahwa Laplace transform itu sama-sama berpikirnya di frekuensi domain, sama kayak Fourier transform ya. Kalau Bapak Ibu nanti merasakan kemiripannya ya. Nah di bagiannya ini Bapak Ibu udah memperhatikan ya bahwa Heikin itu pakai berbagai notasi untuk nulis ya. Di sini kalau fungsinya continue ya, kan dari sejak bab satu Heikin tuh udah selalu membedakan fungsi yang diskrit dan continue ya. Jadi kalau continue dia pakai notasinya T, tapi H-nya, H besar ya, fungsinya J omega. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan yang diskrit tadi ya, yang diskrit itu H-nya fungsi E pangkat J omega. Ya, jadi penulisan ini adalah untuk sistem diskrit nih HN ya. Lalu inputnya juga penulisannya beda ya. E pangkat J omega N, ya, fungsi N. Tapi kalau fungsinya continue, dia fungsi T gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu membiasakan diri dengan notasinya Heikin, menulis dengan notasi yang berbeda untuk sistem yang diskrit dan yang continue ya. Jadi ini eh, bentuk notasinya kalau inputnya E pangkat J omega kecil T ya. Lalu di frekuensi domainnya H fungsi J omega kecil ya E pangkat J omega T ya. Nah sehingga Bapak Ibu mulai berpikir nih, oh berarti ada dua jenis Fourier transform ya. Nah tidak tepat demikian karena yang ada adalah ada empat jenis Fourier transform ya. Jadi selain ada yang continue dan yang discrete ya, ada pembeda lagi yaitu sinyal itu bisa periodik tapi bisa juga non periodik ya. Nah, kalau saya punya sinyal continuous ya misalnya sinus yang periodik ya, kan sinus itu memang periodik ya, tapi kan dia continuous ya. Nah, di frekuensi domain sinyal-sinyal yang periodik itu Fourier transformnya itu discrete. Kenapa? Karena sinyal sinusoid itu kan cuma punya satu frekuensi. Ya karena kan dia sinusoid murni dia satu frekuensi doang gitu ya. Nah, jadi karena satu frekuensi berarti di frekuensi domain dia jadinya fungsi delta ya atau fungsi discrete yang disebut Fourier series ya. Nah, kalau dia di time domain itu discrete ya, tapi dia periodik juga, di frekuensi domain dia juga discrete. Jadi di frekuensi domain yang discrete disebutnya series ya karena deretan deretan apa frekuensi ya. Tapi karena di time domain juga discrete, maka jenis Fourier transformnya ini disebutnya discrete time Fourier series ya. Jadi DTFS.
Ya, nah yang diskrit ini ada juga yang tidak periodik. Nah, kalau yang tidak periodik di frekuensi domainnya dia jadi kontinu ya karena dia bukan cuma satu frekuensi tapi eh, gabungan kontinu dari banyak frekuensi ya sehingga jenis Fourier transform ini disebutnya DTFT, discrete time Fourier transform. Kalau dia continuous di time domain tapi non periodik, nah ini adalah Fourier transform yang paling umum, disebutnya juga Fourier transform ya, disingkatnya FT. Nah, Heikin ini membedakan ya keempat apa Fourier transform ini karena dia berusaha melakukan notasi yang hati-hati ya, dan dia berusaha membedakan sistem yang kontinu dan sistem yang digital ya. Begitu sistemnya digital, kita selalu bermain dengan data diskrit ya. Dan data diskrit ini di time domain bisa periodik ya, sehingga kita juga bisa di frekuensi domain juga diskrit ya. Dan terutama kalau kita main dengan sistem digital yang komputer, baik di time domain maupun frekuensi domain, kita terpaksa mainnya diskrit. Sehingga DTFT ini jadi penting ya. Sehingga karena di dunia digital itu sinyal kita sering lewat device yang apa melakukan digitalisasi ya. Mau nggak mau analisis frekuensi kita juga seringnya terjadinya diskrit gitu. Sehingga dengan menyediakan empat macam notasi ini ya untuk sinyal dan sistem yang berbeda karakternya, kita bisa membedakan dengan hati-hati sinyal yang udah disampling dan dikuantisasi terus masuk ke komputer diproses ya dengan banyak penyakitnya di situ dengan sinyal yang kontinu yang ada di alam yang natural gitu ya. Jadi kalau kita mau matematikanya rapih, Haikin menyediakan kemungkinan itu. Nah, buku-buku yang lain seringnya kalau mau menggeneralisasi ya dia pakai cuman yang Fourier transform ini. Jadi asumsinya pokoknya sinyal kita atau sistem kita kontinu ya, dan asumsi yang umum sinyal atau sistem kita itu non periodik pokoknya ya. Kalau periodisitas itu kan sesuatu yang lebih khusus ya, misalnya sinyalnya khusus sinus saja gitu. Secara umum mungkin lebih banyak yang non periodik gitu. Jadi Fourier transform ini yang sering dibahas di buku-buku yang lain terus nggak dipisahkan dari jenis-jenis yang lain. Pokoknya Fourier transform kayak gitu ya. Memang agak lebih repot membaca Haikin, tapi kerapihan dia itu ya mungkin menolong sedikit kita untuk memahami dari awal bahwa dunia kita nih ada yang berbeda nih, yang kontinu dan yang diskrit, yang digital dan yang analog begitu. Ya. Nah ini ada sedikit latihan ya untuk Bapak Ibu bisa mengenali ini sinyal seperti apa, terus ada jawabannya kalau Bapak Ibu mau merenungkan dan mencoba silakan ya. Nah, lalu di subbab-subbab berikutnya dengan sangat hati-hati, Haikin tuh mulai menerangkan satu persatu ya. Persamaan matematiknya juga disertakan dan seperti kebiasaan dia, dia suka mulai dari yang diskrit karena dia merasa yang diskrit itu lebih gampang dipahami ya karena apa? Cuman potongan-potongan apa data diskrit gitu ya. Jadi dia mulai dengan discrete time Fourier series. Ini adalah sinyalnya di time domain discrete tapi periodik sehingga di frekuensi domainnya discrete juga ya Fourier series bentuknya. Nah, jadi notasinya seperti ini. Karena sinyalnya periodik dia punya frekuensi fundamental ini omega nolnya sama dengan 2 pi per n. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya kalau saya punya sinyal discrete gitu ya titik-titik cuplikan data gitu ya. Terus saya dikasih tahu ini periodik nih. Oh, dia ada perulangannya ya. Maka kalau saya mau Fourier transform, saya mau tangkap frekuensinya ya. Saya biasanya terpaksa ngambil satu periode tuh dari seluruh sinyal itu. Karena kalau saya potong sinyalnya terus cuma dapat sebagian periode ya, nanti eh, apa frekuensi responsnya atau spektrum yang saya lihat ya, ini nanti ada frekuensi yang nggak lengkap gitu. Jadi saya pengen nangkap keseluruhan sinyal, caranya nangkap adalah nangkap keseluruhan periodenya, sehingga saya harus definisikan nih frekuensi fundamental ini biasanya 2 pi per n. Jadi jumlah sampel saya ini, jumlah titik n-nya saya ini saya spread sehingga memenuhi 2 pi supaya ketangkap satu periode gitu ya. Maksudnya frekuensi fundamental didefinisikan seperti itu adalah seperti ini ya. Kalau saya nggak dikasih tahu ya frekuensi fundamentalnya apa, terus saya pokoknya ada sinyal ada berderet gitu ya. Saya terpaksa Fourier transform ya. Terus saya nggak tahu, jadi saya potong aja seberapa aja gitu ya. Dan kadang-kadang ada periode yang kepotong. Nanti spektrum saya itu kayak punya artifact ya, nggak apa
Padahal sinyalnya sinus, tapi dia nggak tepat sinus gitu. Karena kayak ada beberapa frekuensi di situ, simply karena sinyal saya dipotongnya nggak bagus gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat spektrum analyzer ya, jangan heran kalau ngelihat spektrum sinyal itu kok kayak nggak bersih gitu ya. Terus kalau saya rubah-rubah sedikit sample time-nya, si apa spektrumnya bisa agak berubah gitu. Itu jangan heran tuh karena efek pemotongan itu mengakibatkan artefak-artefak tertentu ya di spektrum saya gitu. Ya. Nah, ini tapi kenalannya Haikin ini secara sederhana apa memperkenalkan matematikanya dulu ya. Jadi kalau X-nya huruf besar semacam ini berarti ini frekuensi domain. Menghitung time domain dari deret discrete time Fourier series di frekuensi domain, rumusnya seperti ini ya. Dan mungkin Bapak Ibu udah mulai nggak takut ya lihat sigma ini dijumlahkan dari 0 sampai n-1 ya. Berarti ini satu periode ya. XK dikali E pangkat JK omega 0 N gitu ya. Kalau saya hitung ini secara brute force saya dapat time domainnya. Sebaliknya kalau time domain ini saya kalikan dengan E pangkat minus JK omega 0 N, terus saya jumlahkan, terus saya kali 1/n, saya dapat frekuensi domainnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu perhatikan ya, eh, rumusnya ini hampir simetris ya. Oh, cuman ada perbedaan ini E pangkatnya di sini plus, di sini negatif ya. Terus di sini nggak ada koefisien, di sini ada koefisien 1/n. Ya. Jadi operasi Fourier transform dan inverse Fourier transform itu mirip tuh ya sehingga makanya di dalam zaman digital modern sekarang ya Fourier transform dan inverse Fourier transform itu jadi populer karena ada digital signal processing yang khusus melakukan Fourier transform itu ya. Dan terutama ada sistem-sistem yang memanfaatkan Fourier transform itu sebagai mekanisme utama di dalam signal processingnya. Misalnya sistem 4G itu memakai struktur-struktur Fourier transform ini ya untuk pemrosesan sinyalnya. Gitu ya. Karena jauh lebih efisien beroperasi di frekuensi domain daripada di time domain, terutama kalau melakukan konvolusi dan dekonvolusi gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu kalau belajar sistem komunikasi digital atau wireless nanti mungkin belajar lagi sih lebih mendalam ya. Nah, di bagian berikutnya ya dari Haikin ini ya, saya ingin menunjukkan beberapa hal lagi ya. Eh, ini ada example 3.7 ya, yang soalnya adalah membuat fungsi kotak ya dari discrete time Fourier series coefficient gitu ya. Jadi ini soalnya ya adalah kita punya koefisien spektrum dari sinyal kita ya. Lalu koefisien spektrum itu kan menunjukkan seberapa komponen power sinyal saya di frekuensi tertentu ini. Kalau saya jumlah-jumlahkan ya semua komponen spektrumnya, nanti saya bisa membuat sinyal tertentu ya berdasarkan eh, komponen frekuensi yang saya punya di sinyal saya. Dan saya bisa buat sinyal apapun ya, karena semua sinyal bisa saya pecah menjadi koefisien Fourier transformnya ya. Dan di dalam hal ini yang didemonstrasikan adalah membentuk sinyal kotak gitu ya. Jadi di sini ya Bapak Ibu ini ada perhitungannya ya. Bapak Ibu bisa cermati, tapi saya ingin tunjukkan gambarnya ini ya. Jadi di bagian kiri ini Bapak Ibu lihat fungsinya ya dengan apa sinus dengan periode tertentu ini frekuensinya agak rendah ya. Lalu ada sinus dengan amplitudo yang lebih kecil dengan frekuensi yang lebih tinggi, terus lebih tinggi lagi ya, terus lebih tinggi lagi. Kalau masing-masing ini ya saya jumlahkan, misalnya yang pertama ini dengan yang kedua, saya punya fungsi yang mulai rada kayak kotak. Karena kalau nggak dijumlahkan ya sinus biasa ya. Terus kalau saya jumlahkan sampai tiga komponen ini, saya punya yang lebih kotak lagi ya. Terus saya jumlahkan lagi sama frekuensi yang lebih tinggi, saya hampir-hampir jadi kotak gitu ya. Jadi sebenarnya dengan kata lain ya, Haykin itu mendemonstrasikan fungsi kotak adalah penjumlahan banyak sinus ini yang kalau saya susun-susun ya bisa jadi fungsi kotak gitu ya. Karena setiap sinus ini melambangkan satu komponen frekuensi tertentu di sinyal saya. Terus kalau saya susun, saya jumlahin bagus-bagus, saya bisa bentuk fungsi kotak. Dan fungsi apapun ya, fungsi segitiga, fungsi apa, ini ada susunan komponen frekuensinya sendiri yang digambarkan oleh sinus-sinus ini. Gitu ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu juga punya pemahaman intuitif ya. Sebenarnya Fourier transform itu ngapain? Itu simply adalah penjumlahan sinus-sinus.
ya atau penjumlahan komponen-komponen frekuensi ya dari sinyal saya begitu ya. Dengan kata lain juga ya, kalau bagian frekuensi tinggi ini misalnya saya potong ya, bentuk kotak saya ya tiba-tiba jadi agak terdistorsi ya, jadi nggak terlalu kotak. Misalnya kalau sistem saya nggak bisa melewatkan sinus yang frekuensi tinggi ini, artinya ada frekuensi tertentu yang kena filter gitu ya. Maka kotak saya jadi nggak sempurna gitu ya. Nah ini ada example lain sih yang menunjukkan hal itu ya. Jadi di bagian bawah ya ada. Nah soal yang ini ilustrasinya sama ya, tapi dia pakai apa? Pakai fungsi kontinu ya. Jadi ini kalau fungsi kontinu ini sinus tertentu dijumlahkan sama sinus yang frekuensi tinggi lama-lama sinyal saya makin lama makin kotak ya. Nah, ini yang paling kotak ya. Ini apa sinusnya udah frekuensinya udah tinggi sekali tapi amplitudenya kecil terus udah nyaris kotak nih. Cuman di sudut-sudutnya aja kelihatan ada artefak sedikit begitu ya. Nah, lalu kalau dia dilewatkan di satu apa eh, filter ya yang punya frekuensi tertentu yang nggak bisa melewatkan frekuensi tinggi ya maka fungsi kotaknya itu jadi nggak sempurna ya jadi eh, ini tadi ya kelihatan ini di sumbu frekuensi ya karena K gitu ya tadi harusnya frekuensinya ini banyak ya karena kan dijumlahin terus sinus-sinusnya ya tapi frekuensi-frekuensi yang sebelah tinggi ini kena filter ya sehingga kotak saya itu ya nggak bisa sempurna lagi ya jadi eh, komponen sinyal di frekuensi tinggi itu ya mengisyaratkan bahwa sinyal saya itu bisa berubah drastis karena kan perubahan yang drastis itu ya sinyal kotak misalnya dari nol tahu jadi satu ya itu kan perubahannya sangat cepat ya mendadak tiba-tiba ya itu butuh sinyal frekuensi tinggi ya untuk tok gitu bisa mendadak tiba-tiba kalau sinyal frekuensi tingginya kena filter maka terpaksa pulsa saya itu naiknya pelan-pelan gini ya. Ini artinya sebenarnya dia kena low pass filter terus frekuensi tingginya kepotong, sisanya adalah sinyal-sinyal frekuensi rendah ya sehingga naiknya pelan-pelan. Terus kalau turun juga nggak bisa drastis bluk gitu ya, dia turunnya pelan-pelan juga atau lebih pelan lah karena frekuensi tingginya ini kena filter nih. Ya. Jadi itu ilustrasi yang ingin ditunjukkan oleh Haikin gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu memberikan bayangan-bayangan intuitif ya. Kalau saya ngitung-ngitung integral ngakruan itu ya atau sigma ngakruan itu yang Fourier transform, terus saya lihat spektrum dari sinyal gitu ya. Sebenarnya itu apa yang saya lihat. Terus kalau ada yang kebuang ya frekuensinya, sinyal saya itu terdistorsi ya. Terutama sinyal kotak itu typically sering jadi contoh karena sinyal kotak itu spektrumnya tak hingga. Jadi gampang kepotong. Ya karena nggak ada sistem yang bisa mencakup frekuensi yang tak hingga. Terus kalau kepotong sinyal kotak itu pasti terdistorsi ya karena bergeraknya jadi lebih lambat. Ya. Nah di bagian akhir ya saya lompat ke agak ke belakang ya. Tapi Bapak Ibu welcome ya untuk baca secara lebih lengkap. Di bagian belakang ini Haikin menunjukkan fungsi-fungsi standar yang kalau di Fourier transform jadinya kayak apa ya. Ini fungsi kotak ya. Misalnya ini di frekuensi domain X fungsi E J omega besar ya adalah satu kalau omeganya kalau frekuensinya lebih rendah dari W, kalau dia atas W dia nol gitu ya. Jadi ini fungsi kotak tapi di frekuensi domain. Terus dihitung di time domainnya seperti apa ya. Karena dia discrete di time domainnya jadi Xn terus dimasukin ke rumus integral inverse Fourier transformnya ya dihitung. Nanti kelihatan bahwa hasilnya adalah semacam sinus n per n. Ya, dan sinus n per n ini tipikal ya, fungsi yang seperti ini ya bentuknya. Terus buntutnya ini goyang sampai tak terhingga. Ya, jadi fungsi yang kotak di frekuensi domain jadi fungsi sinus n per n di time domain dan buntutnya goyang tak terhingga. Kalau dibalik di time domainnya fungsi kotak di frekuensi domainnya sinus n per n ini ya dan ada contoh yang lain nih yang dicontohkan ya. Tunggu ya, saya cari ya. Ada example-nya juga karena ada penurunannya juga yang dihitung ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencermati penurunannya bisa lihat juga. Nah ini ya. Jadi di time domain fungsinya kotak ya nulisnya kayak gini ya. T-nya 1 untuk dari minus T0 sampai T0. Kalau lebih besar dari T0, 0.
Nah, ini dihitung frekuensi domainnya, ya, dimasukin ke rumus integral Fourier transformnya. Jadinya kayak gini. Ya, jadi ini fungsi kotak di time domain, di frekuensi domain jadinya sinus omega per omega ya, karena kan kalau di frekuensi domain fungsi dari frekuensi ya, fungsi dari omega begitu ya. Jadi kalau buntutnya ini kena potong, langsung kotak saya itu terdistorsi. Nah, ada sinyal lain yang sangat penting ya, sinyal delta juga dihitungkan ini Fourier transformnya di sini ya oleh Hyken ya. Ini ya di example 3.21 misalnya. 320 ya. Ini di time domain delta n misalnya ya. Lalu di frekuensi domain kalau kita masukin ke sigma ini rumus frekuensi domainnya nilainya jadi konstanta satu. Jadi ini juga satu pemahaman yang sangat penting ya. Karena kalau saya punya fungsi delta di frekuensi domain ini berarti konstan satu ya untuk semua frekuensi. Ya jadi bunyi delta itu ya yang letupan itu tuh memenuhi semua frekuensi gitu dari minus tahingga sampai tahingga. Ya jadi eh, fungsi letupan yang sangat crispy itu ya itu kalau masuk ke sistem yang kena filter gitu ya karena nggak ada sistem yang bandwidthnya tahingga kan pasti kena potong ya kita pasti punya delta yang kurang gitu sempurna karena ada frekuensi yang kepotong delta kita itu pasti agak mendem seberapa mendem tergantung dari impulse response sistem kita itu ya kalau dia frekuensi cut off-nya sempit banget ya maka mendem banget ya. Saya kalau dengar suara drum ya yang kena filter nggak bisa gitu tapi lebih cecep 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 gitu ya misalnya ya. Nah, ini juga satu pemahaman yang sangat penting ya. Nah, sebaliknya kalau di frekuensi domain dia delta ya di time domain dia dari tahingga sampai tahingga juga gitu ya. Jadi ini ada kebalikan tertentu ya dan mungkin Bapak Ibu yang pernah ngelihat film yang tersedia apa di Learn ya. Kalau Bapak Ibu ingat lagi juga ya ada orang buta yang bisa melihat dengan cara berdecak. Ini ya videonya lagi di tab ini UTS ini di bagian bawah saya pasang videonya ya. Terus ada orang buta yang ngajar anak laki-laki yang lain ya gimana caranya melihat dengan mendengarkan gema dari apa benda begitu ya. Nah, itu sekarang Bapak Ibu mulai bisa menyadari kenapa itu bisa working ya dan kenapa dia berdecak. Karena dengan berdecak itu ya dia menghasilkan delta impulse. Tapi delta impulse itu artinya sebenarnya sinyal yang memenuhi semua frekuensi ya. Jadi dengan kata lain dia menjajal lingkungannya ya dengan sinyal yang ada di semua frekuensi. Dan kalau benda-benda itu pantulan di setiap frekuensinya ada variasi begitu ya, ada frekuensi yang dipantulkan lebih kenceng, ada frekuensi yang dipantulkan kurang begitu ya. Itu telinga yang terlatih bisa menangkap. Ya makanya tidak heran ya pemuda buta itu ya bisa membedakan materialnya gitu ya. Dari pantulannya ya apakah itu tembok atau kayu atau kaca gitu ya karena sifat pantulannya itu frekuensinya berubah dan saking terlatihnya telinganya dia tahu ya material apa yang membentuk pantulan yang semacam itu gitu ya. Mungkin musisi-musisi ya yang biasa di ruang recording atau di ruang orkestra atau apa yang telinganya benar-benar sangat terlatih ya juga punya ya potensi menangkap semacam respons tertentu di bunyi-bunyian itu dengan lebih tajam ya. Dan ada musisi-musisi yang punya ini ya menangkap frekuensi di telinga itu eksak begitu ya. Jadi di alat musik tuh kalau dibunyiin alat musiknya dia langsung tahu itu nada mana yang bunyi gitu ya. Kebanyakan musisi sih nggak bisa ya. Jadi biasanya dia relatif dikasih tahu satu nada terus relatif terhadap itu dia bisa tebak gitu ya. Tapi ada yang di telinganya eksak kata musisi yang diwawancara itu sebenarnya di kepala kamu seperti apa sih? Ya dia bilang kayak menghafal bunyi. Dari kecil udah setiap bunyi itu apapun diketuk gitu dia hafal di kepalanya bahwa bunyi yang semacam itu nadanya sekian gitu ya. Nah, jadi memang ada yang berbakat ya dan itu dari kecil dia udah bisa cuman mungkin di umur tertentu dia memahami bahwa dia bisa ya eh, ada yang memang nggak berbakat terus dilatih-latih juga mungkin jadi lebih baik tapi mungkin nggak otomatis seperti orang-orang yang memang punya bakat itu gitu
Ya. Nah, mudah-mudahan sedikit banyak Bapak Ibu jadi memahami Fourier transform ya. Terus mungkin juga apa ada imajinasi intuitif yang dibawa ya. Dan mudah-mudahan ada inspirasi dan kekagumannya terhadap desain alam semesta yang bisa kita berusaha pelajari lewat sinyal sistem ini juga. Thank you Bapak Ibu untuk perhatiannya. Sampai di sini malam ini nanti recordingnya saya pasang di line. Ya. Selamat istirahat Bapak Ibu. Baik, baik, Han. Terima kasih, Pak.